Ya. Nah, kalau sudah hakim yakin, kan tadi 2 alat bukti Ya. plus 1 keyakinan, hakim. maka hakim itu akan menentukan vonis, menjatuhkan vonis terhadap orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau analisa saya ini akan cenderung ya, dalam tanda petik akan cenderung kasus ini akan terbukti gitu. Karena polisi juga tidak main-main, sudah menetapkan 5 orang tersangka. 5 orang tersangka ya. Gitu. Karena apa? Status tersangka, status terdakwa bisa lepas itu dengan apa? Dengan 3 cara. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Endang Supriyadi Channel. Pada kesempatan kali ini melanjutkan tentang kasus pembunuhan di Kabupaten Subang. Bagaimana cara seseorang agar terlepas kasus tersangkanya yang melekat pada dirinya. Mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Apabila dalam tanda petik apabila tidak mampu meyakinkan hakim bahwa dia itu bukan pelakunya, itu hakim tetap akan merujuk kepada berkas yang ada, gitu kan, yang telah dilegitimasi oleh kepolisian dan kejaksaan, kemudian di serangkaian persidangan. Jadi pandangan hakim ini sebenarnya dia pelaku apa bukan sih? Nah, kalau sudah hakim yakin, kan tadi 2 alat bukti plus 1 keyakinan hakim, maka hakim itu akan menentukan vonis, menjatuhkan vonis terhadap orang-orang tersebut gitu. Tapi kalau analisa saya ini akan cenderung ya, dalam tanda petik akan cenderung kasus ini akan terbukti gitu. Karena polisi juga tidak main-main, sudah menetapkan 5 orang tersangka. 5 orang tersangka ya. Gitu. Karena apa? Status tersangka, status terdakwa bisa lepas itu dengan apa? Dengan 3 cara. Yang pertama dengan pra-peradilan. Yang kedua di SP3 oleh penyidik ataupun penuntut. Yang ketiga pelakunya meninggal dunia. Itu akan berhenti statusnya. Sepanjang itu tidak dilakukan, maka statusnya akan melekat seumur hidup. Apakah nggak beban bagi penyidik Polres Subang dan Polda Jabar ketika orang tidak bersalah, misalkan tanda petik ditempelkan statusnya sebagai tersangka. Nah, ini akan sangat luar biasa gitu. Nah, makanya soal lamanya kasus ini karena sangat krusialnya proses TKP-nya gitu kan. Nah, sehingga ketika udah ada 2 ini sebenarnya polisi bukan nggak akan menahan orang yang 3 ini. Sebab penahanan ini berdasarkan KUHP itu boleh ditahan, boleh tidak. Tergantung keyakinan penyidik. Karena fungsi penahanan itu 1, jangan sampai melarikan diri. Yang kedua, jangan sampai mempengaruhi orang lain sebagai saksi atau menghilangkan barang bukti. Yang 4 itu, yang ketiga itu kan melarikan diri. Atau mungkin melakukan tindakan pidana lain. Atau melakukan tindak pidana lain. Itu berdasarkan KUHP terkait fungsi penahanan. Yang sifatnya subjektifnya yang sifatnya subjektif. Tapi kan penyidik yakin yang 3 ini udahlah diwajib laporkan aja, meskipun statusnya udah tersangka gitu. Karena kalau sudah menahan orang, ini kepolisian ini akan dikejar dengan tadi dengan waktu penahanan gitu kan. Nah, makanya dengan cara tidak ditahan, kepolisian itu kan enjoy. Sok bayangkan, ketika kasus ini ditahan, yang 3 nih, berarti 20 hari. Ditambah lagi perpanjangan 30 hari. Ditambah lagi perpanjangan lagi. Kan begitu. Atau kalau kasusnya ini di atas 9 tahun, bisa minta perpanjangan kepada hakim yang terakhir. Kalau sampai perpanjangan kepada hakim sudah diberikan, kemudian
ini masih berkasnya belum lengkap, Ya, ya dia harus dibebaskan demi hukum. ya, Nah, makanya tidak ditahan. ya, ya, Ini kan masyarakat harus tahu, Ya. polisi itu akan serius nangani Ya. kasus ini. Jangan suudon, kenapa yang 2 ditahan, kok ini yang 3 sama-sama tersangka kok tidak ditahan. Jadi kalau analisa saya, dasarnya itu, kalau sudah menahan orang, itu dicas dengan waktu. Ya. Tapi dengan tidak ditahan, Ya. waktunya tetap dikejar, tapi tidak terlalu urgent banget dikejar dengan waktu penahanan. Wah, 20 hari mau habis nih, Ya. perpanjang lagi. Gitu kan, Ya. udah habis perpanjang lagi. Udah habis minta perpanjangan kepada hakim. Ya. Tahu-taunya penyidikan belum selesai juga. Apakah nggak bebas demi hukum? Betul sekali. Oh ya, makanya Itu. kalau secara pribadi, Heri sendiri sih menganggap bahwa bukan mempersoalkan terkait persoalan penahanannya itu tadi ya. Itu. Karena memang yaitu tadi memang tidak ada dasar ketentuan hukum yang memang mengharuskan tersangka itu harus ditahan. Nah, itu. Ya, mengenai 2 syarat, yaitu syarat yang sifatnya subjektif dan syaratnya yang sifatnya objek itu tadi. Nah, akan tetapi yang terkadang ini menimbulkan sekali banyak ragam komentar yang ada di dalam kolom komentar. Kok kenapa ini? Seolah pihak kepolisian itu lama sekali untuk berkasnya ini P21. Begitu Pak Ketua, begitu. Jadi menurut Pak Ketua ini gimana nih? Menurut Pak Ketua ini sebetulnya saya harus bertanya kepada pihak kepolisian ya. Jadi kan boleh saya menganalisa kan Ya. ya. Jadi tadi yang namanya proses penyidikan itu kan ada bobot perkaranya ya. Iya. Bobot yang ringan, Berat, sedang, ya. berat. Ini kalau menurut saya kasusnya tergolong berat 340-nya. Kenapa berat? Karena dasar TKP awalnya itu yang rusaknya ini. Iya. Ini yang disebut berat. Kan ada pembunuhan yang dimutilasi aja polisi 3 bulan ketemu semua pelakunya. Betul. Iya kan? Iya, iya. Kok kenapa Subang lama? Ini TKP-nya yang kadung rusak gitu, sehingga polisi bagaimana mencari celah-celah hukum Iya. agar dapat menemukan siapa tersangkanya. Iya. Nah ini kenapa sih yang 3 udah tersangka kok belum P21 juga gitu kan? Iya. Nah jadi tadi kepolisian ini kalau menurut saya kerjanya tidak terlalu dikejar waktu terkait orang Iya. sudah ditahan kan Iya. begitu. Tapi saya punya keyakinan gitu ya. Dengan seiring berjalannya kasus ini, sebetulnya polisi sudah mengantongi bukti-bukti gitu ya, Ya. yang sah berdasarkan undang-undang, gitu sehingga orang tersebut sudah dijadikan tersangka dan belum ditahan. Ya. Hanya persoalan berkas belum belum P21 kan berjenjang. Ya. Meskipun serangkaian, ini Ya. kan orang memandangnya kasusnya kok udah 2 tahun Ya. kan begitu. Tetapi polisi lebih memprioritaskan pelaku utama dulu. Ya. Pelaku utama dulu itu diprioritaskan. Jadi kalau kasus ini sudah divonis, dinyatakan bahwa para terdakwa ini dihukum dengan hukuman tertentu, Ya. ini yang 3 juga berjalan. Ya. Jadi artinya step by step. Jadi si penegak hukum itu kerjanya concern Ya. kepada perkara ini. Karena apa? Satu perkara pelakunya banyak. Ya. Jadi kalau di random semua, jadi kan yang nama-nama manusia itu kan bisa terkena human error Iya. gitu kan. Ya. Sekarang kalau terjadi umpama lepas, dibebaskan misalkan, masyarakat tetap gaduh. Ya. Danung ini kan pasti ditahan kalau menurut saya. Ya. Kenapa pasti ditahan? Karena dia mengakui. Ya. Nggak mungkin hakim membebaskan Danu karena dia sudah mengakui. Tapi kalau dengan Pak Misteria ini kan tanda petik. Ya. Gitu. Hanya saya punya keyakinan setiap peristiwa pembunuhan berencana itu akan melibatkan beberapa orang gitu. Sehingga ketika si pelaku salah satunya menunjuk orang, itu tidak mungkin yang nama seorang pelaku itu akan menunjuk orang sembarangan. Ya. Kalau bukan sama-sama melakukan. Oh, ya. Itu kalau analisa saya. Dan ini berdasarkan dari banyak pengalaman juga ya, mungkin. Ini kan berdasarkan pengalaman Studi kasus gitu. studi kasus perbandingan pada saat saya mendampingi seorang tersangka, misalkan pencurian yang lebih dari 1 orang, 5 orang misalkan, begitu saya mendampingi 1 orang, kan begitu diperiksa sama polisi. Kan kenapa didampingi pengacara? Supaya pertanyaan penegak hukum itu fair. Ya. Kan kalau nggak ada advokat bisa saja, you nggak mau ngaku saya hajar lu. Ya. You nggak mau ngaku gua sundut nih, gua setrum nih. Kan Ya. bisa terjadi seperti itu. Betul. Nah artinya dengan didampingi oleh penegak hukum, pengacara, Ya. berarti proses pemeriksaan polisi itu tidak dengan cara-cara yang di luar kewenangannya, di Ya. luar undang-undang.
Jadi nanya benar, gitu kan? Artinya pertanyaan-pertanyaan itu pasti menyangkut peristiwa itu, tidak merongos, tidak istilahnya ngancam. Kan pelaku ini kan punya hak ingkar. Seseorang ketika melakukan sesuatu karena nggak mau dihukum, enggak saya. Tapi kalau mau diselomot sama polisi, ya benar saya melakukan. Jeng sawah ya, kata orang Sunda. Si A, si B, si C. Artinya justru kalau ada pengacara itu menyulitkan pemeriksaan polisi aslinya. Tapi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka terdakwa itu punya hak didampingi oleh penasihat hukum itu. Jangan sampai polisi itu melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ini secara aquasatoir. Aquasatoir itu artinya secara penekanan, mengintimidasi. Di luar SOP lah. Di luar SOP, diintimidasi tersangka itu. Dan memang kan tersangka kalau nggak diintimidasi, memang rumusnya hak ingkarnya sangat tinggi gitu. Itu artinya tadi kita kembali ketika pertanyaan masyarakat ini, kenapa sih kok lama? Yang 3 ini udah tersangka tapi nggak di P21 kalau kata-katanya kenapa nggak ditahan-tahan? Jawabannya kan ringan tadi ya, supaya polisi itu tidak terbebani oleh waktu, gitu kan? Nah, status tersangka ini kan melekat, Pak. Tadi hilang itu, 1 meninggal dunia tersangkanya, 2 diperadilankan, yang 3 ini adalah dihentikan oleh polisi karena tidak terpenuhi tindak pidananya. Kan ini udah tersangka ini, kan seperti itu. Nah, jadi artinya soal belum P21-nya perkara ini bukan karena polisi belum yakin terhadap kasus ini, tetapi step by step. Polisi ini kalau analisa saya mendahulukan dulu yang dedernya. Dedernya itu adalah sebagai pelaku utamanya, yang menyuruh melakukannya, gitu kan? Yang kesininya kan tinggal turut serta, gitu. Jadi kalau masyarakat menilainya, udah 2 tahun. Nah, polisi ini kan bicaranya sejak menetapkan tersangka ini ke sini, itu ukuran waktunya itu sebenarnya, bukan dari sejak TKP itu diolah belum ketemu. Dari sejak ditetapkannya seseorang jadi tersangka yang 5 orang ini, berarti durasi waktunya dari situ. Berarti polisi ini akan merampungkan 2 orang dulu. Coba Om Heri analisa, ketika 2 orang ini diponisnya bersalah sama hakim, soal dia mau upaya hukum banding kasasi silahkan. Tapi polisi akan merampungkan yang 3 orang ini. Itu saya punya analisa dan naluri hukum saya akan seperti itu gitu. Karena tidak mungkin polisi akan membebaskan status dia sebagai tersangka tanpa ada proses. Yaitu karena proses yang dilewatinya hanya 3 itu tadi kan, termasuk pra-peradilan. Pra-peradilannya kan sudah ditolak. Sudah dilakukan. Gitu. Sudah dilakukan dan ditolak. Berarti tinggal ada 2 cara lagi, ya kan? Tinggal ada 2 cara lagi kan? Meninggal dunia. Atau dihentikan. Begitu. Dihentikan itu kan polisi juga berdasarkan gelar perkara. Ini kan sudah statusnya kan sudah tersangka. Nggak mungkin polisi ujuk-ujuk udah tersangka, hasil gelar perkara tersangkanya nggak jadi. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kerugian materi dan imaterinya memang itu kan harus digugat lagi. Nanti. Tentang hak rehabilitasinya kan. Betul sekali. Sebenarnya alhamdulillah nih Ketua bersilaturahmi dengan Ketua ini. Mudah-mudahan ini jawaban dari Ketua dapat membuat teman-teman para pemerhati kasus Subang menjadi lebih plong nih ya, mendapatkan penjelasan yang gamblang dari Ketua. Mungkin demikian saja Ketua. Ada yang disampaikan barangkali teman-teman, amanat dari Ketua untuk para pemerhati kasus Subang nih, wabil khusus nih. Oke, kepada para pemerhati kasus Subang, jadi menangani kasus pidana yang sifatnya pembunuhan yang sangat pelik kalau menurut saya. Jadi masyarakat mohon bersabar dan tidak bersudon kepada pihak kepolisian. Kepolisian itu kalau menurut saya sudah ekstra berjuang sehingga dapat membereskan kasus ini 2 orang sudah di P21 oleh pihak Kejaksaan Negeri Subang dan siap disidangkan. Nah, adapun bagi yang tersangka lainnya yang 3 orang ini yang belum ditahan atau belum ada kepastian adanya P21 semisal, mohon bersabar gitu, karena kepolisian juga akan mempertahankan integritasnya sebagai institusi. Jadi yang statusnya sudah melekat tersangka itu pasti
akan digerek melalui proses peradilan, kecuali pada saat proses peradilannya ini institusi sebelah, misalkan kejaksaan menyatakan ini kasus tidak lengkap terus gitu. Kalau tidak lengkap terus ya perintah kejaksaan ini akan SP3. Di SP3 kalau kejaksaannya tidak mau P21 kan begitu. Ya enggak? Berarti ini berkas tidak lengkap dan tidak layak untuk disidangkan kan begitu. Pokoknya mohon bersabar dan saya juga mensupport kepada teman-teman kepolisian baik di Polres dan di Polda juga mengapresiasi kerja keras beliau-beliau ini sehingga mampu membuktikan kasus ini 2 orang itu sudah di P21. Kita harus mengapresiasi kan. Kita kalau memandang kesalahan orang lain sangat mudah Om Heri. Contoh begini, ketika Om Heri memandang sebuah akuarium, itu akan sangat jelas. Di dalamnya itu ada batu hitam, ada batu putih, ada ikan emas, ada ikan apa saja lengkap. Tetapi kalau kita jadi polisi, jadi penyidik, mabuk juga nangani kasus seperti ini. Nah, kita artinya hanya memberikan support dan dorongan kepada para penegak hukum. Bila perlu, kalau ada bukti tambahan yang menyangkut kasus ini, berikan kepada polisi. Kalau nggak ditindaklanjuti, itu mereka akan mempertahankan kondite dan integritas. Jadi, bagi saya sebagai sama-sama praktisi hukum, juga mempunyai pemikiran yang sama dengan teman-teman penegak hukum lainnya, bahwa setiap peristiwa hukum itu, baik pidana maupun perdata, harus ada kepastian hukum, sehingga tujuannya bagaimana menciptakan rasa keadilan di masyarakat. Betul sekali. Terima kasih Pak Ketua nih. Itulah teman-teman semuanya bincang kita pada sore hari ini. Dan kepada teman-teman semuanya, para pemerhati kasus bank, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kita tidak ketinggalan video-video Kang Endang Supriyadi Channel, pembahasan terkait hukum yang lainnya, dan mudah-mudahan dapat memberikan edukasi kepada kita semuanya. Demikian, Bhinneka Tunggal Ika, Tanahana dan Marwah berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang mendua. Semangat!